sangat-sangat tidak manusiawi, sangat-sangat tidak Pancasilais ketika rakyat sebagai raja di rumah Indonesia bertambah miskin di saat pandemi COVID-19, bertambah sengsara di saat pandemi COVID-19. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Ini menarik ini, dari Lambe Turah _official ini. Tentang pernyataan KPK di beberapa berita. Yang pertama di CNN, KPK menyatakan 70,3% harta pejabat negara naik selama pandemi. Liputan 6, KPK menyatakan 70,3% pejabat hartanya naik rata-rata 1 miliar selama pandemi COVID-19. 1 miliar rupiah, bayangkan. Kemudian Detik News, saat pandemi corona malah bikin harta pejabat meningkat. Heran juga ya. Makanya Lambe Turah ini menyampaikan pendapatnya. Bisa gitu ya? Pertanyaannya besar sekali. Kemudian ada dari Puji Toyota, kalau rakyatnya semua harta musnah karena dijual untuk bertahan hidup. Ya betul. Orang pada jual motor, jual mobil, jual HP, jual TV, bahkan mungkin sampai jual harga diri. Karena apa? Karena lapangan pekerjaan banyak yang hilang. Banyak orang diberhentikan, usaha-usaha pada berhenti. Belum lagi apa? Orang-orang yang miskin itu, mereka tidak mendapatkan peri kehidupan yang diperintahkan Undang-Undang Dasar untuk diberikan oleh siapa? Oleh negara kepada mereka. Kemudian ada lagi nih, dari Kirana Gianina, mencurigakan. Nah, ini pertanyaan menarik, mencurigakan. Jadi, jangan-jangan di situ ada kata curi yang dikasih tanda kutip, tapi juga mencurigakan uangnya berasal dari mana. Yang menjadi sebuah makna besar bagi Rumah Pancasila adalah kehadiran Anda semua sebagai pejabat itu adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada rakyat. Maka memang betul, gajinya itu kecil tapi tunjangannya besar. Tunjangannya ini digunakan dalam rangka untuk turun ke lapangan, melihat kondisi rakyat, kemudian kembali membuat regulasi sehingga APBN dan APBD dapat diarahkan dalam rangka memberikan kesejahteraan, memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkannya. Tunjangan ini digunakan juga untuk turun ke lapangan melihat apakah di dalam masyarakat usaha-usaha mengalami hambatan-hambatan dan halangan apa sehingga regulasi bisa dibuat sehingga usaha semakin berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Nah, semua tunjangan ini pun wajib dipertanggungjawabkan. Jadi kalau sisa, maka tunjangan-tunjangan ini harus kembali ke dalam kas negara, bukan diambil untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan-golongan di dalam menjalankan kewajibannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Inilah kenapa kita perlu untuk membuat aturan-aturan baru. Karena apa? Sering disalahgunakan jabatan itu kemudian dengan menerima hibah-hibah dari orang-orang, kelompok masyarakat atau usaha-usaha yang tidak jelas. Jadi banyak sekali pejabat kita yang menerima hibah. Berupa tanah, berupa mobil, berupa hal-hal lain. Tentu saja kita juga harus tahu, sekalipun hibah itu diperbolehkan. Tetapi hibah ini diberikan dalam rangka dia menjabat sebagai seorang pejabat apa, itu dalam kepentingan apa? Kok bisa sampai dia menerima hibah yang miliaran rupiah, ratusan juta rupiah, dan banyak sekali dalam waktu dia menjabat sebagai seseorang pelayan masyarakat di Rumah Indonesia. Ini perlu dipertanyakan. Yang Rumah Pancasila agak sedikit merasa menyesal adalah para pejabat ini kan harus mereka itu jiwanya Pancasila benar loh. Pancasila dan Undang-Undang Dasar memerintahkan kita untuk hidup dalam gotong royong. Maka ketika seorang pejabat ini memiliki harta yang berlebihan, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini, dia harus mampu memberikan contoh pada masyarakat. Dengan apa? Memberikan kelebihannya. Sebagai apa? Sebagai sebuah dasar kepada masyarakat untuk mengikuti contoh ini. Contohnya ya, kalau ada pejabat yang memiliki kekayaan
1 miliar lebih, dia kan bisa 500 juta rupiah dibagi pada masyarakat. Bukan dibagi untuk mereka makan, bukan, tapi cari masyarakat yang ingin membuka usaha, umpamanya jualan bakso, jualan soto, buka usaha membuat apa ya, membuat kaos atau lain sebagainya. Tanamkanlah modal di sana supaya mereka bisa bekerja. Lapangan pekerjaan akan terbuka secara lebar, terbuka secara luas, sehingga apa? Sehingga membuat kita mampu untuk hidup makmur dan tentram di rumah Indonesia. Hal-hal ini yang harus dilakukan oleh mereka. Belum lagi kita harus mempertanyakan, di saat pandemi COVID ini kan APBD dan APBN itu dianggarkan sepenuhnya untuk pertama adalah bagaimana kita mengupayakan COVID-19 ini segera hilang dari rumah Indonesia. Anggaran ini digunakan secara bebas tanpa adanya suatu aturan-aturan yang dibuat terlebih dahulu. Ini dikhawatirkan kemudian ada anggaran-anggaran yang bocor oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkaya dirinya. Sangat-sangat tidak manusiawi, sangat-sangat tidak Pancasilais ketika rakyat sebagai raja di rumah Indonesia bertambah miskin di saat pandemi COVID-19, bertambah sengsara di saat pandemi COVID-19. Tetapi mereka yang ditugaskan untuk melayani rakyat sebagai raja, melindungi rakyat sebagai raja, mengayomi rakyat sebagai raja, justru kehidupannya bertambah berlimpah, bertambah penuh dengan kekayaan. Marilah sahabat Rumah Pancasila, berikanlah komentar Anda di dalam video kami ini, menyempurnakan video kami ini, sehingga para pejabat merubah pola tingkah mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Pak Presiden, jajaran-jajarannya, dan sekaligus DPR RI dapat mampu untuk merubah aturan sehingga yang dilayani terlebih dahulu dan yang meningkat kekayaannya adalah rakyat Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia mampu untuk memberikan penghidupan yang layak kepada seluruh pejabat yang melayani mereka. Jadi harus dibalik. Kalau rakyatnya sejahtera, maka penghidupan yang layak akan mampu diberikan rakyat Indonesia dengan sumbangannya melalui pajak yang baik untuk memberikan kehidupan yang makmur dan baik kepada para pejabat. Bukan pejabatnya yang kaya dulu, itu kebalik. Salam Pancasila, salam penegakan hukum selalu berbagi di ruang diskusi kita, di channel kita ini untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang kami sampaikan. Doa untuk